pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, proses pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024 sudah kita lewati dan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis oleh lembaga survei Carta Politika menempatkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Julius Selvanus Komaling dan Johannes Victor Mailangkai berada di urutan pertama dengan 36,51% suara, diikuti pasangan calon nomor urut 2, Eli Engelbert Lasut dan Hani Jospayo dengan 31,94% suara, dan diikuti juga oleh pasangan calon nomor urut 3, Stephen Kando dan Denny Tueje dengan 31,55% suara. Hasil quick count yang dirilis oleh lembaga survei ini, pemirsa, menuai banyak reaksi dan bahkan banyak pihak yang tidak menyangka bahwa pasangan calon nomor urut 1 akan memenangkan pertarungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Ada apa sebenarnya? Kita akan membahasnya kali ini bersama para narasumber saya yang sudah hadir. Yang pertama ada Pak Faris Suharyo selaku Wakil Sekretaris Tim Kampanye Daerah pasangan calon nomor urut 1. Halo Pak, apa kabar? Berikutnya ada Pak Didi Syafi'i selaku Wakil Ketua TKD pasangan calon nomor urut 2. Halo Pak Didi, apa kabar? Baik. Berikutnya yang paling pojok ada Pak Abi Takalamingan dari Koordinator Direktorat Relawan Tim Pemenangan SKDT. Apa kabar Pak? Kabar baik. Oke. Dengan hasil quick count yang sudah saya bacakan tadi dan memang ada banyak pihak yang memberikan reaksi yang berbeda. Sebelum saya ke pasangan calon nomor urut 1 yang dinyatakan unggul begitu ya, saya ingin mendengar tanggapan dari perwakilan pasangan calon nomor urut 02 dan juga 03 terhadap hasil quick count yang dirilis oleh salah satu lembaga survei ini. Mulai dari Pak Didi, silakan Pak. Pertama-tama tentu saya memberikan apresiasi telah mengundang kami untuk barangkali kita bincang-bincang menyangkut masalah pemilihan gubernur yang merupakan pesta demokrasi. Yang betul-betul kita memilih pemimpin kita sesuai dengan keinginan kita. Dari hasil tadi yang disampaikan, ya ini adalah hasil quick count daripada Carta Politik. Sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang kita tetap harus menunggu hasil pleno C1. Ya, apa yang disampaikan bahwa kemenangan 01 melalui quick count, ya memang kami, jangankan kami, semua rakyat pasti terkejut dengan hasil yang ada. Dan politisi-politisi tidak pernah menyangka ini hebatnya 01. Ya artinya dalam rangka penggalangan yang tanpa diketahui, mungkin ada invisible hand, atau mungkin ada informasi-informasi bahwa didukung penuh oleh partai baru. Yang mungkin ya ini informasi yang berkembang. Yang tentunya ini kita akan cross check di lapangan. Karena apapun hasil daripada quick count, ya kita menghormati. Tapi keputusannya ada di pleno KPU. Kita menunggu saja, jangan ada klaim-klaiman. Kita tunggu hasil. Karena menurut data kita di C1 bahwa kita menang unggul. Walaupun tipis. Terima kasih. Berdasarkan data dari tim 02? 02 dari hasil akumulasi C1. Bahwa kita sebenarnya unggul. Unggul? Iya. Oke. Bagaimana dari 03 ya, Pak? Terima kasih. Saya diminta oleh teman-teman untuk mewakili Paslon 03 dalam kesempatan hari ini. Dan pertanyaan, sebenarnya kan sudah bisa ditangkap dari pertanyaan MC tadi, menunjukkan beliau sendiri pun kaget. Karena memang 01 ini adalah pasangan yang terlambat masuk. Kemudian juga dari survei yang dilakukan oleh mereka sendiri pun itu masih awal-awal sangat tidak jauh dari ekspektasi menang gitu. Dan kemudian tiba-tiba ada quick count seperti itu. Nah, soal quick count ini kan sebenarnya biasa saja. Dan karena itu jangan dulu berbesar hati 01 karena
regulasi penetapan calon pemenang itu sudah ditetapkan KPU, kan ada tahapan-tahapan dan kita tunggu sampai di itu. Ya, bahwa ada fenomena yang luar biasa terjadi kalau Pak Didik mengatakan ada partai baru yang mendukung, tiba-tiba muncul di ini. Sebenarnya kan ini juga bukan barang baru, sudah menjadi rahasia umum, dan tadi malam juga di beberapa perbincangan nasional itu memang parcok sudah menjadi sesuatu yang fenomenal, dan menurut saya ini serius. Karena ada resiko yang harus ditanggung. Pertama, ini berakibat terhadap indeks demokrasi kita di mata dunia internasional. Yang kedua, memang ada resiko lembaga, ya. Jadi kita menarik-narik lembaga yang seharusnya tidak boleh dekat, dan kemudian dia dekat dengan pasangan calon. Nah, ini cukup berbahaya dan resikonya sangat berat. Ya. Berarti Pak dari 03 sendiri belum setuju dengan hasil quick count atau bagaimana? Kita ini sudah terbiasa bekerja sistematis. Kita tahu juga tahapan-tahapan. Ada satu loh, pada jam 10 pagi coba lihat. Jam 11 pagi pada hari pencoblosan ada namanya exit poll. Exit poll itu adalah ketika orang keluar ditanya, milih siapa? Kita 01 56,1%. Dan yang sekarang ini diklaim oleh quick count sebagai pemenang, itu cuma 30%, 56,1. Ya, itu juga, tapi ya kita cuma lihat itu sebagai data, oh kita mudah-mudahan bisa menang. Tapi tiba-tiba sorenya muncul quick count, dan itu kan anomali sekali. Kalau ini adalah sebuah pendekatan ilmiah, survei pendekatan ilmiah, exit poll pendekatan ilmiah, quick count pendekatan ilmiah, iya. Tapi kok bisa berbeda-beda seperti itu? Sebagaimana Pak Didi juga mengklaim bahwa mereka juga menang tipis, apalagi kami juga mengklaim ya kami juga menang, bahwa tipis ya iya memang. Karena ini jago-jago semua. Iya, dan memang kalau dilihat dari quick count-nya itu sangat sengit ya. Untuk di Sulawesi Utara ini perbedaannya tipis. Tiga-tiganya di angka 30%. Tidak ada yang jomplang. Kalau saya sih merasa yang tipis itu 02 dan 03. Begitu. Oh gitu. Begitu kalau saya merasa begitu. Sepertinya atau Pak Didi yang dimaksud 02 03 kan? Nah itu. Minta maaf. Siap. 01 ini surveinya di bawah sekali. Kok tiba-tiba ya tadi makanya itu jadi anomali. Kenapa? Ya dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu, wah hebat sekali ini. Kita anggap hebat, dan sepanjang sejarah dalam ilmu aja politik kita tidak dapat. Tidak bisa menghitung. Kok sampai bisa ada angka. Kejadian ini baru pertama dilihat Bapak sendiri kali. Selama mengikuti beberapa pilkada. Saya juga termasuk yang sering terlibat dalam pilkada. Mulai dari pilkada awal tahun 2005 sampai dengan sekarang terlibat aktif. Baru sekarang kita dapat fenomena seperti itu. Oke. Baik, kita langsung saja ke Pak Faris ini. Dari TKD Paslon 01 dari tadi udah senyum-senyum sendiri. Tanggapannya Pak Faris bagaimana? Baik. Sebelumnya saya sama dengan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada kawan TV yang sudah mengundang kami dalam perbincangan ini. Yang kedua tentu saja salam hormat pada yang hadir, Pak Abid dan Pak Didi, luar biasa senior saya. Nah ini memang luar biasa seru nih perbincangan tadi disampaikan Pak Didi dan Pak Abid. Tapi saya sebagai perwakilan dari Paslon 01 tentu punya argumentasi yang perlu saya sampaikan juga di forum ini. Yang pertama, kami menganggap ini bukan kemenangan yang sifatnya anomali. Karena anomali itu kan seolah-olah tidak normal, Mbak. Seolah tiba-tiba menang sehingga gimana Pak? Sehingga seolah-olah ada persepsi dan opini publik yang kemudian mempersepsikan kami menang secara tidak terhormat. Ada juga yang menyampaikan mungkin ada kecurangan mungkin, atau bahkan hari ini sedang viral, ada yang memviralkan bahwa Paslon 01 ini adalah pemilihnya adalah pemilih fiktif. Nah sekarang di forum ini saya ingin menjelaskan kenapa kami ingin menyampaikan bahwa ini normal, ini bukan anomali, ini adalah sebuah fakta lapangan yang memang fakta-fakta ini terabaikan oleh
selain kompetitor kami di paslon 0203 dan terutama oleh publik. Baik, ada fakta-fakta yang terabaikan oleh publik dan juga oleh lawan, Pak, begitu? Ya, kira-kira begitu. Kira-kira apa? Kita cari tahu usai jeda berikut. Iya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang masih membahas soal hasil Pilgub Sulawesi Utara 2024 yang cukup mengagetkan, apalagi oleh paslon 0203 mengatakan suatu anomali ya begitu. Dari paslon 1 bilang tadi ada fakta-fakta di lapangan yang dilewatkan oleh publik dan juga oleh lawan politik. Apa itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Regina. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan beberapa fakta yang tadi saya sampaikan mungkin terabaikan oleh publik bahkan oleh kompetitor kita. Fakta pertama adalah basis elektoral. Jadi sebenarnya basis elektoral ini tidak kita lihat dari hasil survei. Karena hasil survei itu kan hasil yang mengambil sampel. Tapi realita di lapangannya itu adalah fakta yang perlu kita cermati. Yang pertama, kenapa saya menyampaikan basis elektoral? Karena harus diakui kami satu-satunya paslon yang didukung oleh 8 partai pengusung dan 4 partai lainnya yang kemudian mendukung. Itu secara suara saya sudah mencatat, makanya saya buat catatan di sini. Itu 723.574 suara. 723.574 suara hanya baru dari 8 partai pengusung. Sementara dari 2L dan HJP itu hanya 181.000, Pak. Bapak hanya 4 partai, Demokrat, Partai Buruh, PKN, dan kemudian PBB itu hanya 11,83%, Pak. Kami itu 46,91%. Begitupun dengan, mohon maaf, Bapak SKDT itu 602.019 suara, Pak. Itu hanya 3 partai dan itu setara dengan 39,03%. Dari sini kita bisa melihat salah satu basis elektoral pertama dari sisi jumlah suara kita lebih banyak. Dari jumlah partai pendukung kita lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat dari jumlah kursi. Kita mengantongi 20 kursi. Kemudian Bapak 2L dan HJP hanya 6 kursi dan kemudian dari PDIP yang mengusung Bapak SKDT itu dari hanya 19 kursi. Dari basis kursi pun kita juga masih unggul. Jadi bagaimana ini bisa dibilang anomali, sementara basis elektoral kita bisa lihat sebenarnya secara nyata. Cuma memang ini jarang terpublish, Mbak. Ya. Ini jarang dilihat dan jarang kemudian menjadi bahan diskusi di teman-teman di publik maupun di kompetitor-kompetitor, sehingga mereka hanya berpatokan ketika melihat survei kita sangat jauh tertinggal. Padahal fakta di lapangan seperti itu. Itu baru yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang fakta basis dukungan. Ini basis dukungannya luar biasa. Semua partai politik pengusung kami maupun pendukung 12 kami hitung semua secara hitungan ya. Itu semua tokoh-tokoh partainya all out full. Termasuk partai baru ya. Saya tidak tahu apa itu termasuk partai baru yang dimaksud, tetapi kami menyantumkan 12 partai ini adalah yang mengikuti pemilu dan yang dinyatakan oleh KPU sebagai partai ya. Jadi kami melihat beberapa fenomena ketika bisa kita sebut saja misalnya Partai Golkar. Ketika bukan kader mereka yang dicalonkan, karena kami juga punya pengalaman di 2020, itu mereka hanya sekedar mendukung dan mengusung, tidak all out, mesin partainya tidak jalan. Tapi hari ini kita melihat di lapangan, di Bolmong Raya, Ibu Marlina Moha, Aditya Moha, kemudian di Ibu Cep, Ibu Mep, itu full power, betul-betul dengan partai, gerbong partainya dengan Pak ISK. Kita juga bisa melihat Nasdem, Ibu Tatong dan Ibu Feli yang kita ketahui yang awalnya kemudian punya dalam tanda kutip punya konflik di internal partai karena memperebutkan kursi terakhir di Nasdem yang nantinya kemarin akan DPR RI, hari ini bahu-membahu. Dan kita lihat di beberapa debat mereka duduk berdampingan mendukung Bapak ISK. Ini basis dukungan yang tidak dilihat mungkin oleh publik bahwa hari ini full. Belum lagi dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita sudah mengumpulkan dan bahkan kemarin Pak Yulis itu bertemu dengan 100 tokoh Muslim Sulawesi Utara dan mereka menyatakan dukungan. Belum lagi hari ini kita melihat ada seorang Jafar Al-Katiri. Sebagaimana kita ketahui beliau adalah seorang yang duduk sebagai senator di DPR RI yang hari ini
ikut berkampanye dan menyatakan deklarasi bersama Bapak Julius. Yang ini luar biasa dan ini mungkin menjadi hal-hal yang sepele yang mungkin tidak menjadi hal yang dilihat ya. Baik. Kemudian Bapak masih boleh nyambung ya. Kemudian belum lagi kita melihat tokoh-tokoh dari Cakada. Jadi perlu diketahui Bapak Julius Silvanus dan Bapak Victor Mailangka ini adalah paslon yang didukung oleh Kim Plus. Jadi ini faktor yang perlu dihitung, Pak. Kenapa? Karena hampir semua jadwal kampanye beliau di daerah-daerah di Sulawesi Utara itu semua full power berkompetisi didukung oleh Cakada-Cakada yang ada di lingkup Kim Plus. Kenapa kita hari ini melihat bahwa Bolmong Raya kita menang telak? Karena memang rata-rata di Bolmong Raya kita berkampanye. Kita bisa mengungkapkan fakta ini. Seperti misalnya kita lihat saja Bolsel, kita menang telak. Kita ada di angka sekitar 20 ribuan, paslon 2 dan 3 dalam hitungan kami itu hanya ada 5 ribu dan 6 ribuan. Untuk contoh Bolsel, fakta elektoral dari Kim Plus berapa kursi? Ya, jadi kami lihat di Bolsel itu ya, di Bolsel itu satu-satunya pasangan calon yang berkampanye dengan 2 pasangan calon yang ada di sana hanya Bapak Julius. Okay. Bapak Eli dan Bapak SKDT, Bapak Stephen Kando tidak datang ke sana. Ini fakta ini ya. Dan bisa dilihat di hari yang sama di tempat yang berbeda, dukungan dari di sana ada namanya pasangan Madu, ada pasangan Ideal, semuanya berkampanye dengan Bapak Julius. Ini mungkin menjadi hal yang padahal Bapak Iskandar Kamaru sendiri kan didukung oleh Gerindra, PDI, PKS dan lain sebagainya di situ. Jadi intinya belum lagi kita ke Bolmut, kita ke Bolmong, kemudian di Boltim juga sama ya, di Boltim juga kita dengan Pak Sarul kemarin luar biasa antusias dan bahkan perlu saya sampaikan. Ya, Boltim kita kalah tipis dengan Pak E2L ya. Dalam hitungan kami tetapi perlu kami sampaikan semua pemilih Pak Opo yang ada di sana yang di kabupaten kota itu sebagian besar memilih kami di makanya kami punya suara signifikan karena PKS ada di situ. Itu kan gambaran yang disampaikan. Iya. Bagaimana Pak Didi? Maaf, saya bukan membantah. Kalau menyangkut masalah faktor dukungan partai, kenapa di Manado kalah? Sementara ibu kota di sini. Jadi saya anggap tidak bisa menganggap bahwa generalisasi bahwa partai pendukung itu all out, tidak benar. Berarti harusnya partai pendukung kalau menurut kacamata Pak Didi itu tidak sejalan dengan suara di lapangan. Karena contoh banyak, misal contoh. Pak Julius kampanye 2 paslon, ini kan membingungkan di Manado. Contoh saja, bilang dukungan all out dari Golkar. Ternyata waktu kita jujur aja bagaimana Pak Imba diusir dari Golkar ke tapi faktanya Imba berkampanye dengan Pak Julius. Iya, Dia tidak datang di kampanye SKD. Anda bicara begitu, tapi harus bawa. Jadi administrasi dan pimpinan partai betul sama Julius, tapi harus bawa tidak, karena kami yang merasakan di lapangan. Sebenarnya begini Pak, saya tambah ya. Ya, silakan Pak. Sebenarnya itulah, kalau memang yang beliau klaim bahwa karena dukungan awal dari basis elektoral pada pemilu yang lalu, yang paling rapuh mereka, ya, dan itu tergambar dari survei-survei awal. Sebenarnya itu kalau memang mereka sudah mendukung, sudah tergambar di survei awal. Ya. Karena survei itu adalah cara paling intelek menurut saya, ilmiah. Dan ilmiah untuk kemudian menggambarkan tentang apa yang akan terjadi. Makanya misalnya kita itu kan survei terus dan ada survei kita yang terakhir kita rilis ini masih jauh di bawah gitu. Nah tapi itu terjadi. Jadi sudahlah ada anomali jadi campur tangan itu yang paling menonjol. Soal diklaim misalnya ada si fulan. Saya kira di kita juga banyak dan kalau mau makanya kan saya bilang ini masih kita kalau konfrontir dengan misalnya dukungan, misalnya apakah sejalan jumlah mereka atau contohlah Manado. Manado ini kan yang paling masyarakat paling urban, paling terpelajar, paling mengerti tentang politik. Di sini banyak. Itu Julius paling di bawah dari 3 pasangan calon. Nah, jadi sekali lagi katanya karena paslon lain tidak berkampanye di Bolmong tadi contohnya Bolsel. Paslon lain itu kan ini Parcok ini kan punya jaringan sampai yang mereka bisa takuti kan intimidasi itu mereka yang di sana. Sudahlah ini berikan pengakuan ini supaya fair karena ada resiko saya bilang. Ada resiko yang cukup besar apalagi kan Farid ini masih muda nih. Dan saya pernah menjadi mentor dia lah. Dia tahu bahwa kita dulu semasa Orde Baru itu melakukan perlawanan terhadap cara-cara yang tidak etik, tidak beretika dan keluar dari
Konstitusi dan ini nampak terlihat kok di mana-mana intimidasi. Jadi maksudnya Bapak nanti lihat di Mahkamah Konstitusi itu akan terbongkar semua. Jadi itu yang kita maksud, ada anomali. Dan kalau beliau istilahkan partai baru, kalau saya ikut yang sudah top lah, parcok namanya. Ya. Oh, partai baru itu. Partai coklat katanya. Saya mungkin nambahin lagi. Nah, ini barangkali yang. Jadi sudahlah, jangan berargumentasi. Kasihan dia masih muda kemudian menutupi kesalahan para orang tua gitu kan. Kalau dari 02 dan 03 berarti mengakui dan melihat di lapangan ada sesuatu yang di luar Masa Mbak Regina konstitusi menutup mata kemudian pemanggilan terhadap ini di desa-desa ditekan dan sebagainya, sementara kita lagi menyiapkan pesta besar agenda nasional. Nah ini mungkin orang boleh berdalih bahwa itu kan penegakan hukum murni, tapi itu terjadi di suasana orang lagi berkampanye, rasa takut, dan itu tidak boleh. Masa kita memilih pemimpin dengan menakut-nakuti. Makanya saya kadang-kadang sampai dituduh menjadi buzzernya SKDT. Karena saya lihat nih orang-orang kok takut-takut, saya nggak takut. Gitu. Makanya saya lawan gitu. Melihat ada intimidasi begitu Pak di lapangan. Nggak boleh, silakan 01 mau terpilih tapi tidak dengan cara-cara begitu. Kasihan anak muda seperti Farid. Ini Farid saya tahu, ini anak baik-baik gitu. Mungkin pertama itu barangkali. Tahan dulu Bapak-bapak, kita jeda dulu. Kira-kira bagaimana tanggapannya, tapi usai jeda berikut. Ya, masih dibincang-bincang, suasana makin panas. Ini tadi sudah ada sentil-sentil sedikit ya dari Pak Didi. Bilang tadi partai baru, masih pakai istilah partai baru, tapi dari Pak Abid ini sudah menyinggung satu istilah parcok yang memang belakangan ini lagi heboh juga sampai ke tingkat nasional. Siap. Iya. Baik. Pak Farid, gimana? Jadi saya ingin menanggapi dua hal tadi yang menjadi perbincangan kita. Yang pertama, adapun terkait yang disampaikan tadi parcok partai baru ini ya. Jadi kami sudah menerima laporan, dan kami juga hadir di dalam konferensi pers Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara saat itu, di mana banyak sekali laporan dialamatkan kepada parcok-parcok ini dan beberapa hal terkait yang kami menjadi pihak terkait, karena parcok-parcok ini kan yang kemudian dilaporkan. Tapi ada parcok itu yang dilaporkan? Enggak, kemarin dilaporkan sama tim TKD-nya SKDT. Jadi kami perlu menyampaikan hasil dari konferensi pers Bawaslu bahwa semua itu tidak terbukti secara formil dan material, sehingga berhenti di SG1 dan SG2. Dan itu sudah menerima laporan itu. Nanti boleh diangkat lagi di MK kalau seandainya itu dianggap penting. Buktinya masih kurang berarti Pak Abid. Yang kedua, itu pertama. Jadi kami tidak ingin membantah, tapi ini fakta bahwa memang Bawaslu sebagai penegak hukum terkait pemilihan ini sudah membuktikan itu. Yang kedua terkait pemanggilan. Ini perlu kami sampaikan bahwa ini memang program 100 harinya Pak Prabowo sebagai presiden. Kebetulan beliau dilantik di saat menjelang kita sedang berkampanye begitu. Jadi seolah-olah ini menjadi hal yang connect begitu. Padahal memang ini menjadi program yang diperiksa ini bukan hanya Sulawesi Utara, seluruh Indonesia. Dan sudah kita lihat di media sudah viral, beberapa sudah ditangkap, bahkan tokoh-tokoh sudah. Jadi tidak boleh disangkut pautkan dengan pasangan calon kami begitu. Ini betul-betul memang betul. Mungkin benar. Memang betul. Oh ya baik. Mungkin hasil dari penelusuran atau dengan pemanggilan Bawaslu pada terkait, kami jujur saja, memang pemanggilan ini ada. Memang program 100 hari daripada Prabowo, Presiden. Tetapi ada persoalan. Pada saat mereka dipanggil, sesudah dipanggil mereka menyatakan dukung pada 01. Ini kan aneh. Yang mana itu Pak yang menyatakan dukungan? Yang viral kemarin? Yang sangadi di Sebolmong. Tahu? Baru ada beberapa PNS. Dari paslon 02 ada pegang buktinya Pak? Ada, pasti ada. Kami siapkan itu. Kami siap. Namun daripada semua ini yang perlu kami sampaikan, hasil pemenang masih dibuktikan dengan pleno KPU yang diresmikan. Jadi baik 01, 02 maupun 03 tidak boleh main klaim. Walaupun ini benar
Ini hasil survei. Kalau mau bicara hasil quick count dibandingkan dengan hasil survei, loh ini anomali juga. Iya kan? Karena persoalan hasil survei paling di bawah, tiba-tiba quick count paling di atas. Ini kan membingungkan. Katanya ada silent majority, Pak. Ada silent majority yang bergerak kita buktikanlah secara di bawah. diam. Nanti kita akan Ini buktikan. justru bagi saya anomalinya adalah ketika bapak-bapak dari paslon 02 dan 03 ini meyakini betul tentang masalah survei dalam hitungannya, tapi mereka tidak meyakini tentang quick count. Ini kan sesuatu yang sebenarnya bagi saya anomali. Jadi Karena begini. fakta-fakta yang saya sampaikan itu tidak bisa dibantah. Fakta-fakta di lapangan ketika Pak Jafar berkampanye untuk Pak Julius, mereka Golkar Sekarang begini. tidak bisa dibantah. Sekarang begini. Cakada berkampanye dengan Pak Julius tidak bisa dibantah, dan SKDT dan Edward tidak bisa Baik. melakukan. Gampang Silakan, sekali, silakan. sebenarnya gampang sekali membantah ini. Yang pertama kan saya sudah bantah. Kalau ukurannya kampanye, coba lihat dari 3 pasangan calon, siapa yang paling sedikit mengumpulkan massa waktu di sini? Kan kampanye akbar. Di tempat yang sama, lihat aja itu kan tidak ada. Itu mana ada, Pak? Nah, bukan. Ini kan kampanye akbar katanya. Katanya kita tidak kampanye benar. 2 kali, Pak. Nah. di Kota Mobagu. Nah, sekarang begini, itu pertama. Yang kedua yang saya ingin katakan, jangan kaitkan Prabowo lagi. Kan ini selalu bawa Prabowo. Prabowo itu Presiden Republik Indonesia. Dari 10 program 100 hari dia, itu soal korupsi itu yang ke-10. Yang paling pertama tahu enggak? Tegakkan demokrasi. Ya, ada keputusan MK yang terakhir, dia sudah tarik bahwa polisi yang cawe-cawe, tentara yang cawe-cawe, pejabat yang cawe-cawe dalam urusan-urusan pilkada, maka mereka bisa dipidana. Kan begitu. Nah, itu juga tidak diindahkan karena ternyata di lapangan bagaimana coba kalau Anda betul-betul menghargai program Pak Prabowo, bikin supaya aman, berjalan dulu nih. Jangan semua orang dipanggil dan membuat orang itu tidak sibuk. Jadi sudahlah, ini sudah jadi rahasia umum. Dan ini secara itu yang saya bilang. Ini Farid masih muda, jangan dia mewakili orang-orang tua yang mereka mungkin sudah berpikir tidak lama lagi mati gitu kan. Justru Bukan, saya mau bilang sejarah bahwa polisi ini ya itu dilepas dari ABRI itu berdarah-darah. Itu perjuangan reformasi Megawati yang berusaha itu. Jangan sampai kasihan ini dikembalikan. Cuman karena itu keterlibatan salah satu faksi misalnya yang mereka bilang partai coklat itu kemudian dalam pilkada ininya tidak murah. Itu yang saya bilang tidak murah. Tapi dari paslon 2 dan 3 punya data valid di lapangan. Saya bicara walaupun tadi dikatakan di Bawaslu sudah tidak memenuhi syarat Data itu material sudah dan formil. diungkap dan ternyata sudah diungkap masa orang bahwa diungkap dan tidak terbukti. bukan tidak terbukti, dia juga salah. Nanti di SG2 dan SG1 Dia- dan dia- konferensi persnya kami sama-sama melihat. Dia juga salah, tidak terbukti. Itu buktinya ada, cuma mungkin ada proses teknis yang kemudian misalnya laporannya terlambat dan apa semua. Tapi kita nggak akan berhenti sampai situ, sampai pidana. Ya itu pembuktian itu nantilah kita tambah. Di MK juga masih ada jalurnya. Kita ini lagi konsentrasi di ya bagaimana menunggu penetapan oleh KPU. Di sana juga kita akan bertarung. Kan bukan quick count yang jadi. Ya. Cuma sudah euforia juga, makanya beliau merasa sudah menang. Ya. Kan dari penjelasan beliau, ini kan sudah rasa menang. Padahal itu quick count. Barangkali. Kalau perasaan Pak Abid. itu exit poll juga sebenarnya kita sudah berteriak juga pagi-pagi karena 56,1%. Jadi sama. Walaupun ini melihat juga. pengalaman kemarin Pak, quick count itu biasanya sudah gambaran Oh, dari belum tentu karena dulu juga quick count waktu Prabowo dulu quick count. Mbak, ini ada Tapi satu kalah hal- juga gitu. Ada satu hal yang mungkin penting untuk saya tanggapi terkait tadi yang disampaikan. Ini juga bagi saya adalah anomali. Nah, anomali yang dimaksud itu harusnya seperti ini. Jadi Bapak Julius ini itu sering di publik diviralkan, ini orang luar yang datang ke Sulawesi Utara, mereka tidak punya kawan dan seterusnya. Ini justru berbanding terbalik dengan mungkin Pak Stephen Kando yang memang ada di pemerintahan, Bapak E2L yang juga incumbent di pemerintahan. Ini jadi bingung kami. Jadi sebenarnya siapa yang melakukan intimidasi? Kalau ternyata paslon 1 ini dituduh salah. ini perlu kami sampaikan, kami tidak pernah terlibat dan silakan membuktikan itu kalau memang ada buktinya. Bagaimana? Tapi adapun ini sifatnya anomali, justru saya ingin sampaikan ini anomali. Justru yang berpeluang untuk menggerakkan yang namanya tadi disebut parcok itu adalah saya boleh sampaikan. Silakan Pak Didi. Persoalan itu muncul pada saat debat terakhir. Pada saat pasangan 03 wakil
calon wakil gubernur Pak Denny Tuege dan dibantah oleh Pak Julius. Ini jadi justru yang menjadi kami juga bingung. Kok bisa ada yang muncul seperti ini? Karena bicara tentang ada intimidasi, tekanan itu justru muncul pada saat debat terakhir, di mana calon wakil gubernur dari 03 berbantah-bantahan dengan calon gubernur 01, saling menuduh, sama-sama mengintimidasi. Kami dari pasangan 02 menganggap berarti ada intimidasi, karena ini calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sementara kami berharap pasangan Eli Lasud dan Hani Jospayo berharap ini adalah pesta demokrasi, di mana orang mencari pemimpin yang betul-betul yang disukai dan diinginkan oleh rakyat Sulawesi Utara. Harusnya cara-cara yang pertama yang orang harus kedepankan adalah jurdil, tanpa money politik. Jujur saja, kami dari E2L berpasangan tidak berkoalisi dengan rakyat. Tadi mau bicara tentang dukungan partai, kami berkoalisi dengan rakyat. Makanya surveinya paling di atas. Tapi bersama juga dengan pasangan 03 ini bingung, yang bersaing 02 dan 03 tiba-tiba 01 menang. Ini kan dalam ilmu politik di mana saja tidak sampai. Atau jangan-jangan karena lawannya ini tidak diperhatikan, makanya ada manuver tersendiri sampai hasil survei itu paling di bawah, tidak sampai 10%. Dan dalam jangka waktu 1 minggu tiba-tiba boleh menang, ya katakanlah boleh sampai 26%, ini kan bingung. Dan itu di dalam sejarah politik, sejarah pilkada itu tidak pernah terjadi, baru di Sulawesi Utara jadi itu. Gimana Pak Abid, silakan. Nah, ya, dan itu survei yang beliau maksudkan bukan satu kali survei, berbagai survei, semua survei itu nomor 1 di bawah. Tapi maksud saya begini, ini kan beliau ini 01, beliau ini jadi maksud saya jangan terlalu percaya diri juga, karena kita kan belum selesai. Siap. Kami kan cuma mau mengungkap anomali-anomali yang ada dalam pilkada. Salah satu yang kami dapat itu bahwa beliau bilang Pak Abid, minta maaf. Ya. Justru yang bicara anomali justru dari pembawa acara membicarakan tentang anomali, kan membuka berarti kami melihat bahwa publik melihat bahwa ini ada. Sudahlah, ini udah rahasia umum kok di mana-mana. Soal begini, saya Farid sebentar. Ya, soal bahwa kami punya itu bukti-bukti banyak lah, banyak bukti-bukti. Cuman kan tidak boleh kita buka di sini. Kan ada tim juga, bukan kami ada direktorat hukum, bukan tempatnya. Nah, kita akan buktikan itu. Bahkan kan sebenarnya kalau yang dimaksud beliau bukan cuma Bawaslu, bahkan Propam Polda itu sudah mengatakan sudah 2. Sementara kami periksa apa semua, tapi sampai hari ini mana? Kan nggak ada juga yang di ini. Jadi ini juga semua, ini kan kita mau evaluasi, karena nggak mungkin lagi ini di waktu ini diputar ulang. Misalnya nanti kita memilih lagi supaya bolmong, jangan takut seperti itulah gitu kan. Mesti ada kesiapan untuk melawan gitu dan sebagainya. Nah memang yang kita maksud pertemuan hari ini bahwa di Sulawesi Utara tidak seperti pilkada-pilkada yang lalu, terlalu banyak hal-hal yang anomali. Nah, Farid juga bukan posisi cuma anomali, aneh-aneh. Iya. Si Farid ini sebagai wakil 01 jangan juga datang dulu di sini mau membantah bahwa anomali itu tidak ada. Itu bunuh diri namanya, karena ini semua juga kalau ada pertanyaan anomali atau tidak, ini kan perlu diuji lagi. Maksud saya bahwa itu ada dan masing-masing punya bukti. Bahwa beliau membuka fakta-fakta dukungan apa semua, ya oke lah itu. Cuman kan itu terkonfirmasi lewat survei bahwa yang Anda katakan itu tidak benar, karena survei membuktikan bahwa dukungan Anda paling kecil waktu survei-survei. Tiba-tiba di terakhir itu kan kita berpikir berarti, faktor apa yang membuat kemudian yang paling bawah tiba-tiba di atas. Kalau umpama itu benar, di luar quick count ya, berarti kan ada tangan yang tidak kelihatan. Nah itulah dari fakta-fakta kita dapat lapangan, ternyata tangan itu kita simpulkan salah satu adalah Tarcok itu. Ya, tapi dari 0203 percaya hasil survei, cuman untuk quick count-nya belum setuju dengan hasil quick count seperti itu. Tapi dijawab usai jeda berikut ini. Kita jeda sejenak.
Ya baik, jadi dari paslon 02 dan 03 memang melihat ada sesuatu yang aneh tadi dikatakan Pak di lapangan ya, bahwa memang hasil survei berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan dengan hasil pemungutan suara. Dan ada tambahan, 02 belum mengakui kemenangan 01. Belum mengakui? Ya, karena keputusan untuk memenangkan ini ada di final pada saat keputusan KPU provinsi. Dan kemarin Pak 02 ada yang konvoi pemenangan. Makanya karena kami melihat data C1 kami, dasar data C1 kami meyakini bahwa kami menang. Oke. Makanya nanti kita sama-sama kita menunggu lah. Ya. Jadi ini menarik, dari 3 paslon, 3-3-nya ada klaimnya masing-masing. Dari exit poll menang ya, kalau 03. Kalau kita kan sadar bahwa proses penetapan itu nanti di KPU. Jadi kalau mereka berdua ini konvoy, kita ngapain konvoy? Kan yang jadi 03 tidak akan ikut-ikutan konvoy ya? Ngapain konvoy? Itu kan satu. Ya. Yang kedua, Pak, perlu diralat. Jadi ini bukan fakta lapangan, bahwa survei bertentangan dengan fakta lapangan. Ini juga belum diuji kok. Jadi hasil survei dengan quick count itu berbeda. Bukan fakta lapangan, karena fakta nanti akan ditetapkan oleh KPU lewat pemeriksaan C1. Baik. Dan masih boleh juga kan umpama misalnya 400 suara tiba-tiba ada tangan gelap yang tusuk, kan ada bukti juga. Ada misalnya ada yang sudah ditusuk lebih dulu, kemudian videokan. Ada juga begitu. TPS Tingkulu. Ya. Nah, tapi kan itu rusak kan, surat-suratnya dinyatakan rusak. Iya, tapi kalau itu terjadi di setiap TPS misalnya, itu juga kan. Tapi Farid nggak usah tanggapi. Kalau Anda tanggapi, harus tanggapi. Ini karena terjadi di Manado. Ya, harus kita jujur bahwa di Manado memang masing-masing pimpinan partai karena memang ada di sini. Jadi memang dekat dengan pimpinan provinsi, kabupaten. Kalau di daerah terpencil, ya secara jujur saja semua partai kecuali mungkin PDIP ya. Jadi dari 0203 ini ada kecurigaan begitu Pak? Ya, tersendiri? Pastilah kami curiga karena kami semua percaya survei. Ya, tapi sedemikian juga kami bukan tidak percaya, tetapi keputusan final ada di KPU. Ini kan yang kami sampaikan, bukan tidak percaya hasil quick count. Sama-sama kan ini ilmu, secara ilmiah, ya silakan. Tetapi yang menentukan nanti hasilnya itu di KPU. Sekarang kan begini, yang saya mau bilang metodologi dari exit poll, quick count dengan real count, survei itu kan berbeda-beda, pengambilan samplingnya lebih banyak beda. Nah ini juga kan cuma mewakili, kalau tidak salah yang kemarin itu cuma 10% dari yang quick count, 10% dari jumlah TPS. Jadi kalau 4.400 TPS, masa mewakili semuanya? Kan begitu. Nah itu ada unsur subjektivitas, cuma ya kita tidak mau itu karena kan carta nanti akan bantah-bantahan. Tapi ada memang kita juga ada kasus bahwa pewawancara juga disuruh datangi TPS ini untuk bertanya itu, yang TPS itu diduga mereka menang misalnya. Nah oleh karena itu masih, tapi tidak usahlah kita situ. Yang saya ingin supaya orang anak muda seperti Farid kasih tahu ke orang-orang tua itu bahwa ini baru quick count. Nanti kita tunggu aja di KPU, jangan dulu pidato lah bahwa kami ini sudah, sehingga kasihan kalau umpama terjadi sesuatu misalnya tidak jadi. Ya itu barangkali yang kita mau gali adalah substansi. Kenapa anomali ini semua terjadi? Karena ada keterlibatan tangan-tangan yang sebenarnya tidak boleh bermain, tapi mereka ini sudah lebih sportif permainan bola yang ada di Sario sana, ya. Padahal mereka cuma pemain bola, anak-anak kampung dan sebagainya. Tapi dari paslon 0203 ada langkah-langkah ke depan yang sudah disiapkan, antisipasi. Karena yang pertama, kami semua berharap pilkada ini adalah pesta demokrasi yang seharusnya melahirkan pemimpin sesuai dengan nurani daripada rakyat Sulawesi Utara dalam rangka untuk mencari pemimpin yang betul-betul diinginkan, yang didukung oleh seluruh rakyat Sulawesi Utara. Karena ini kita cari pemimpin. Harusnya kita mengadakan juga dengan pesta demokrasi dengan riang gembira, tanpa unsur paksaan, tanpa ada intimidasi, tanpa money politik. Kami juga dapat persoalan-persoalan money politik, tetapi ada persoalan tidak ditindaki oleh Bawaslu. Apalagi dari pihak kepolisian. Bukan karena tidak dikehendaki, Pak. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi, Pak. Syarat-syarat bagaimana? Ada orang yang bawa bagaimana?
tidak terpenuhi, Pak. Tidak. Kami juga Iya, harus itu. kalau Bawaslu yang sudah ditekan pasti tidak terpenuhi. Iya kan? Bawaslu-nya harus dihadirkan berarti Ya, ini berikut. harus Bawaslu dihadirkan. Saya harus izin Saya menyampaikan, minta Bawaslu juga tegas terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jangan, artinya begini. Kan sudah ada temuan, dipanggil lah. Sudah dipanggil katanya, tiba-tiba tidak ada memenuhi unsur ini. Jadi ini perlu diketahui ya. Ini saya terpaksa saya karena baku potong jadi Ya, izin ya, saya silakan. juga izin karena memang saya harus mengklarifikasi beberapa hal bahwa kenapa saya bersikeras bahwa hal ini bukan sifatnya anomali karena dari awal saya sudah bilang ini hal-hal yang mungkin terbantahkan dan terabaikan di masyarakat. Padahal ini nyata semua kok. Kalau kita bicara tentang basic activity Pak, Bapak Julius dan Bapak Victor paling banyak melakukan aktivitas kampanye Pak. Ini terbukti. Kami di KPU itu sering hadir dengan paslon 02, 03. 02 paling banyak justru yang kampanye. Paling banyak 01 Pak. Ini terlihat Bawaslu menyampaikan mulai dari aktivitas. Kita kan terbaca semua di SIKADK itu mulai dari SCTP-nya kelihatan, mulai dari saya tadi menyampaikan Bawaslu. sebentar. Sebentar. Aja SKDT dan E2L tidak datang ke sana. Kalau Bawaslu saya tidak kok, Pak. Sebentar. Kalau bicara soal bukti. Sebentar, saya ingin masuk di situ. Soalnya Silakan. dari tadi Enggak, bukan. Saya ingin masuk Bawaslu yang menyampaikan. Bawaslu nggak boleh loh membangun opini begitu. Bawaslu itu tidak loh. pengawas. Mereka itu menyampaikan karena mereka melakukan survei lapangan. Mereka setiap kampanye itu Iya, melakukan tapi pengawasan. tidak boleh Dan kemudian salah satu dia yang diawasi adalah mereka melihat loh. dia membangun opini. Ada SCTP tidak? Harusnya, Mereka menyampaikan. harusnya dia Bawaslu sampaikan di. Tidak, mereka Perhatikan, menyampaikan. iya. Kenapa Jadi di 0- yang hari ini 01 dia sampaikan? Ini semakin menunjukkan Bawaslu pun udah berpihak kelihatan. Nah, ini nggak tuduhan bisa. yang harus dibuktikan. Bukan kau yang mengaku. Anda yang menyampaikan Anda yang menyampaikan Bawaslu. bahwa Itu menyampaikan hadir kepada 02, 03 dan 01. Itu Pak. datanya dari mana, Pak? Bawaslu mengundang kami bertiga, paslon. Kami LO. hadir, LO 33 hadir. Mereka sampaikan, paslon 01 SCTP sudah sekian puluh. Paslon 02 baru sekian. Bawaslu Paslon 03 baru sekian. Provinsi. Bawaslu provinsi. Ya, sekarang Disampaikan tanya, oleh Pak dasar Zulkifli. apa Bawaslu harus Ya, menyampaikan? mereka kan mengawasi, Pak. Itu bukan Bapak- cara Bapak, ya, itu sekarang bukan begini. cara mengawasi. Sekarang menyampaikan Mbak di PKPU untuk bisa berkampanye harus mengantongi yang namanya Iya. SCTP. Iya. Dan salah satu di antaranya mereka harus diawasi oleh Bawaslu. Iya, Bawaslu betul. punya data dong. Ya. Tapi bukan Kecuali Bawaslu harus bapak-bapak ini punya- kampanye kecuali tidak pakai begini. SCTP. Oh, salah. Bawaslu Inilah yang membuktikan kalau berarti Ya. siapa yang kecuali paling yang taat, tadi kan? disampaikan PKPU, bahwa kan? Bawaslu Tidak, saya yang tidak menyampaikan- menjas- ya, Ada ini- dasar, ini dasar sekali- apa dia harus menyampaikan bahwa Lah, oh ini sudah kami paling diundang banyak. untuk dievaluasi, Pak. Iya. Untuk diawasi Iya. mungkin, Pak. Mengawasi tapi bukan menyampaikan bahwa kamu kurang kampanye, kurang surat urus izin. Wah, ini salah kaprah ini. Bukan Nah, jadi begini. Mereka tidak datang. Ya. Jadi begini. menandakan Mereka bahwa mengungkap ada hal-hal yang bahwa hari perlu- ini aktivitas kampanye paling banyak dilakukan oleh paslon 01. Iya, Jadi mungkin begini. mau Data dari ya. mana? Itu di data di lapangan. Mungkin Pak. Data dari Sekarang mana? saya tahu. LO-nya mungkin yang harus yang tahu ya. Hadir, Pak. Betul. Ya. Jadi begini Farid. Hadir juga dari kepolisian. Begini Farid. Hadir juga. Kesalahan Farid ini alam bawah sadar. Tidak. Beliau kemudian merasa dekat dengan Bawaslu dan kemudian ada pernyataan Bawaslu Mohon yang maaf, memberikan ini tuduhan. pengakuan. Ini tuduhan yang perlu ada klarifikasi. Nah, ini oleh juga Bawaslu. anomali baru. Ini bahaya loh ini. Ini Nggak, anomali baru. mungkin Pak maksudnya dari Bawaslu kalau yang saya tangkap ya tadi minta STTP begitu ya Ya. karena akan diawasi. Jadi mereka menyampaikan. Kalau ada STTP tapi yang bukan- masuk Mereka Tapi menyampaikan. menyampaikan bahwa ini lebih Bukan banyak tugas. Ini Mana perlu ada kan- tugas dari Bawaslu kami kemudian Wah, ini berarti TKD tidak memberikan data, TKD tidak Ya. connect dengan memberikan paslon. data Izin bahwa saya ini menyampaikan. paling banyak, ini nomor 2 terbanyak. Ini TKD Nggak 02. ada. mungkin ini harus tidak dikonfirmasi connect. ke Ya, LO ini masing-masing tidak ya. konfirmasi. LO masing-masing paslon. Dan tidak Yang tidak tahu baru datanya. sekali- Tapi kami tidak baru bingung sekali kok Bawaslu baru mengundang sekarang kami untuk Bawaslu menyampaikan itu, Pak. bahwa Tidak, 01 ini lebih tidak banyak terkonfirmasi. kampanye. Farid nggak ngerti bahwa ini wilayah politik. Saya mau Seharusnya sampaikan itu ke tidak Bapak. diungkap di sini. Bawaslu itu mengundang kami pasangan calon Dan lewat menyampaikan LO, itu bahwa berkali-kali dan berapa kali mereka mengungkapkan laporan. Dan menyampaikan. Mulai dari data kelengkapan silon itu mereka menyampaikan 03 yang belum lengkap ini, 02 ini, 01. Oh, kalau itu iya, kalau itu Mulai iya. dari SIKADK. SIKADK ini Ada diawasi yang oleh bilang Bawaslu, bahwa Pak. Mereka Bawaslu menyampaikan, menyampaikan, nih 01 lebih banyak 01 isinya. kampanye Baik. ini loh, 02 ini Oke. loh, 03 ini loh. Nah, Ya, Ko, ya. ini yang tidak justru terkonfirmasi. benar. Sudah, nanti kita kejarin. Karena Bagus terjebak ini. dengan informasi datanya sendiri kebingungan. Oke. Siap. Kita kembali lagi ke pembahasan ya ini mengenai evaluasi Pilgub ya. Tadi memang secara jelas dikatakan 02 dan 03 masih belum menerima hasil quick count begitu dan 01 sendiri
menolak tuduhan-tuduhan yang diarahkan. Harus disampaikan silakan. Ya. Tapi kami semua mari kita sepakat kita menunggu hasil real count. Oke. Kalau saya bukan tidak menolak quick count, bukan. Oh, quick count itu silakan aja, kan itu orang mau bikin. Cuman cara kita bereaksi terhadap quick count, terhadap data survei, terhadap itu yang kemudian ada anomali yang sangat luar biasa. Dan 03 punya quick count sendiri kan Pak? Ada. Masing-masing kita punya Dan data kami juga real gitu. count, Mbak. Kami sudah betul-betul real count dan kurang lebih sama dengan hasil Baik, quick count. lalu kira-kira apa langkah-langkah ke depan kita akan bahas usai jeda berikut. Ya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang yang membahas mengenai evaluasi Pilgub kemarin dan luar biasa ini untuk perwakilan dari paslon 01, 02, dan 03 ya, membahas bagaimana hal-hal yang terjadi di lapangan. Karena waktu kita sangat terbatas, kita langsung saja akan bertanya dengan hasil yang sudah terbaca kemarin dan juga masing-masing tim paslon ini punya quick count-nya masing-masing. Dan bahkan ada yang sudah menyatakan bahwa hasil quick count-nya menang begitu ya. Masing-masing kayaknya klaim menang begitu ya. Berdasarkan hasil quick count masing-masing ya, tim. Nah, kira-kira lalu apa langkah ke depan melihat hasil yang kemarin mungkin dari Pak Abid ya? Kalau kami dari 03, kan ini pemilu ini ada tahapannya. Pencoblosan sudah berakhir, nanti sekarang kan ini nanti penetapan yang berjenjang. Kita menunggu hasil keputusan KPU, kita serahkan itu kepada KPU. Nah, setelah itu langkah-langkah apa yang akan kita tempuh? Nah, kita akan bicarakan dengan teman-teman langkah-langkah seperti apa. Saya kira begitu, bahwa pemilu sudah selesai ya, iya. Cuman kan untuk konteks hari ini kita juga harus mengungkap hal-hal supaya itu menjadi evaluasi agar pilkada berikut itu bisa dilaksanakan secara baik. Apalagi kita punya presiden yang membawa harapan, Pak Prabowo. Jangan sampai kita tarik-tarik dia, akhirnya Prabowo sebagai seorang negarawan itu menjadi kecil untuk kemudian kita tarik dalam isu-isu pilkada. Nah, yang kedua, keterlibatan misalnya yang disebut parcok yang kemarin itu sudah jadi, ya saya kira ke depan jangan lagi, karena ini juga beresiko, paling tidak ada dua resiko saya bilang. Resiko terhadap institusi itu sendiri dan itu berat mengembalikan itu. Yang kedua, ada resiko juga indeks demokrasi Indonesia di mata dunia internasional. Karena orang mau masuk di Indonesia, kalau cara pemilihannya itu sesuai dengan mekanisme rakyat mau, nah itu pasti akan berhubungan lurus dengan rasa nyaman orang untuk melakukan investasi. Jadi banyak hal, resiko ini terlalu besar dari peristiwa yang menurut saya tidak besar. Ini kan cuma siklus 5 tahunan. Kalau hari ini 01 jadi gubernur, ya sudah nggak apa-apa, tompe gubernur kok. Nanti 5 tahun kalau tidak disetujui kan kita ganti. Demikian juga kalau Pak Eli. Nah, apalagi kalau Pak Stephen Kando misalnya kan tinggal baku ganti. Yang penting orang kawal nih proses, selama proses itu supaya mereka-mereka yang tidak boleh campur tangan itu jangan campur. Ini mencederai, bikin sakit hati rakyat. Ya. Terima kasih. Tapi intinya Pak, untuk hasil quick count kemarin belum diterima oleh 03. Ya, quick count tidak boleh diterima sebagai sebuah fakta pemenangan seseorang gitu, karena sudah kalau enggak kan kita nggak tahu hukum. Kan jelas bahwa penetapan pleno KPUD. Kita tunggu itu aja. Bahwa itu membuat euforia 01 silakan aja. Cuman maksudnya jangan terlalu bikin sasajalan, konvoi dan sebagainya. Kan nggak perlu juga. Kalau menang aja. Nanti makanya kami yang diundang-undang untuk konvoi juga. Ayo kita konvoi. Ngapain juga konvoi gitu kan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya silakan Pak Didi. Terima kasih. Kami sangat berharap bahwa apa yang terjadi, bahwa kita sama-sama
dalam rangka pesta demokrasi, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kita lakukan dengan riang gembira. Ada persoalan-persoalan yang menjadi tanda tanya, kami harapkan untuk ke depan tidak lagi. Dan menyangkut tadi disampaikan bahwa terima atau tidak menyangkut masalah real count. Sekarang saya bertanya, apa real count ini sudah merupakan keputusan KPU? Tidak kan? Quick count maksudnya Pak? Iya, quick count. Makanya kita menunggu hasil keputusan real KPU, karena itu regulasi aturan yang perlu kita pahami dan kita taati bersama. Kami berharap untuk ke depan dan tentunya apapun hasilnya, ya tentu tiga-tiga ini pasangan pasti siap. Cuma kita belum diungkapkan di sini strategi apa yang kita akan sampaikan. Tapi kemungkinan besar tiga-tiga ini akan berhadapan di Jakarta, yaitu di MK. Ya, barangkali itu, dan kami berharap ya baik pasangan 3 dan pasangan 01 bersama pasangan 02, mari orang bergandengan tangan. Ya, harusnya pilkada ini betul-betul sebagai pesta demokrasi. Kami dari 02 yang berkoalisi dengan rakyat berharap bahwa yang jadi pemimpin ada betul-betul lahir daripada keinginan rakyat Sulawesi Utara. Kita tidak perlu banyak berdebat, karena ya kita tahu bersama, artinya apapun yang kita sampaikan rakyat masih bertanya. Ya, jangankan rakyat, kawan TV juga kan bertanya, ini anomali. Ini adalah mewakili sebetulnya ini daripada masyarakat. Barangkali itu, dan untuk 01 tidak usah banyak berdebat. Terima kasih. Oke, silakan yang terakhir, Pak Faris. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Bapak Julius dan Bapak Victor ini adalah orang yang betul-betul memiliki integritas. Jadi satu jenderal, satu doktor. Jadi kami perlu menyampaikan, ada suatu ketika Bapak Victor itu akan dilantik ketika menjadi anggota Dewan dari Golkar, akan dilantik sebagai wakil ketua Dewan. Gara-gara pelantikan itu dilakukan di hari Sabtu, beliau mengusulkan untuk memindah hari. Tapi ternyata tidak bisa dipindah, sudah dibahas di Bamus dan harus dilaksanakan. Apa yang beliau lakukan? Beliau menolak untuk dilantik sebagai wakil ketua Dewan. Jadi ini saya ingin membuktikan bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang memiliki integritas. Jadi hal-hal yang tadi dituduhkan kepada paslon kami, saya sangat menolak, dan mereka harus membuktikan itu, karena ini adalah hal yang akan menyebarkan opini bahwa paslon kami itu melakukan itu, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Mereka sangat taat beragama. Hampir di semua istilahnya rumah ibadah itu mereka datangi ketika mereka melakukan kampanye-kampanye di kabupaten kota. Mereka setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu itu pasti beribadah. Tidak mungkin tidak beribadah. Maksudnya tampil pasangan ya ibadah. Mohon maaf. Ini tolong jangan dipotong dulu. Yang kedua, saya pengen sampaikan bahwa dalam setiap kompetisi itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang itu ya, yang kalah itu harus menerima, begitu. Korea Selatan itu tidak pernah diunggulkan di Piala Dunia di 2018 kemarin, pernah mengalahkan Jerman kok. Padahal Jerman itu adalah gajahnya sepak bola. Ini hal yang biasa dalam kompetisi. Hal-hal yang kemudian disampaikan oleh bapak-bapak tadi terkait survei, hal-hal yang kemudian seolah-olah ini adalah hal yang benar. Bagi kami, fakta di lapangan akan membuktikan realitas di lapangan. Banyak orang hari ini masyarakat Sulawesi Utara sudah mencintai Bapak Julius dan Bapak Victor. Jadi hari ini bapak-bapak, ketika hari ini masyarakat banyak memilih kami dan kami terpilih baik secara quick count nasional, secara real count kami di pusat tabulasi kami, itu kami mengakui bahwa kami adalah pemenang yang memiliki integritas. Sehingga kita akan membuktikan sama-sama, kita akan mengawal suara sama-sama di tahapan berjalan, baik itu tingkat PPK, kabupaten, dan nanti di provinsi. Dan kita akan melihat fakta-fakta apa yang akan diungkap oleh bapak-bapak yang ada dari 02 dan 03. Karena sekali lagi saya ingin menyampaikan, berbagai hal yang kemudian menjadi isu, yang kemudian dialamatkan kepada paslon kami, itu sudah sering kali dicoba. Tetapi berkali-kali juga kami harus menyampaikan bahwa itu tidak terbukti. Jadi sekali lagi saya ingin menutup statement saya dengan, mari kita berkompetisi dengan baik,
tidak ada tuduhan-tuduhan yang merusak integritas sama-sama begitu ya. Ketika kalah harus mengakui kekalahan, ketika menang ya mari kita jaga sama-sama integritas. Sebagaimana Pak Prabowo merangkul semua partai politik, elemen masyarakat ketika beliau menjadi presiden, maka kami juga Pak Julius juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana dia lakukan kepada Cakada-Cakada ketika dia melakukan kunjungan-kunjungan kampanye di kabupaten kota. Mungkin demikian. Belum menang, Bos. Baik, sambil menunggu ya begitu. Terima kasih banyak untuk para narasumber kita yang luar biasa, Pak Abid, Pak Didik, dan juga Pak Faris ya. Sambil kita menunggu dan juga tentunya sama-sama mengawal hasil C1 nanti ya. Kira-kira siapa yang akan diumumkan oleh KPU untuk pemenang Pilgub 2024. Sesuai tadi dikatakan kan aturan, kita menunggu saja pengumuman KPU itu yang resmi. Untuk masyarakat Sulawesi Utara yang kemarin sempat terkotak-kotak, terpolarisasi, mari kita kembali bersatu ya, menjaga persaudaraan dan kondusivitas di bumi Nyur Melambai, daerah kita tercinta. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri, kawan WATV, Torang PTV.